pada hari Jumat ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah siswa. Oleh sebab itu, Miss mengajak anak-anak untuk masuk di hadirat Tuhan dengan memasuki saat teduh. Miss ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami akan melaksanakan ibadah Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami, sehingga kami fokus untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, haleluya, amin. Dengan tetap posisi berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan Hormat Diberi. Yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2. Yang diambil dari Mazmur 34 ayat 2. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss mengajak anak-anak untuk mengangkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Baik, mari sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, Miss Marta ajak anak-anak untuk berdoa. Untuk itu, mari anak-anak lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali menghadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami.
Tuhan, kami sebentar lagi mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca secara bersama-sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati hati, mata, dan telinga kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Baik anak-anak, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 24 ayat 1-7. Miss Marta mengajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 24 ayat 1-7. Jika anak-anak sudah menemukan, mari kita membaca secara bersama-sama. Di bawah perikop Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu itu ia menjadi raja. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia, dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Amin untuk firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul senantiasa taat pada Allah. Anak-anak, dari firman yang sudah kita baca, terdapat seorang yang bernama Atalia ingin menjadi ratu. Anaknya, Raja Asia, sudah mati dan ia memutuskan untuk membunuh semua anak Raja Asia agar dia dapat menjadi ratu. Benar-benar seorang nenek yang jahat. Anak perempuan Atalia marah dan ketakutan karena ibunya ingin melakukan hal yang sedemikian mengerikan. Selama 6 tahun, Yosabat dan suaminya, Imam Yoyada yang baik, merawat Yoas kecil. Yoas tinggal dan bermain di dalam bait Allah, dan bibi serta pamannya melindungi dia dari nenek Atalia yang kini menjadi ratu. Ratu Atalia yang jahat bahkan tidak tahu kalau Yoas masih hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Yoas berumur 7 tahun, Yoyada memanggil para imam dan umat Israel ke bait Allah. Dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk menobatkan Yoas menjadi raja. Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa seseorang dari keluarganya akan selalu menjadi raja dan bahwa juru selamat akan lahir dari keluarganya. Karena Yoas berasal dari keluarga keturunan Daud, maka dia pantas menjadi seorang raja. Allah akan menepati janjinya mengenai juru selamat melalui Yoas.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat itu di sekeliling gerbang bait Allah berdirilah para penjaga berpedang yang siap untuk menghentikan siapa saja yang berusaha melukai Yoas kecil ketika dia muncul di hadapan umat Israel. Yoyada dan para imam mengurapi Yoas dengan minyak, menggunakan mahkota di atas kepalanya, memberi salinan Taurat dan berseru, "Hiduplah Raja!" Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Ada nyanyian dan tiupan sangkakala. Itu menjadi sebuah perayaan yang sangat meriah. Kemudian anak-anak, Ratu Altalia mendengar suara musik dan seruan itu. Kemudian dia berlari ke bait Allah. Ketika dia melihat Yoas yang dinobatkan sebagai raja, dia mengoyakkan jubahnya dan berseru, "Kianat, kianat!" yang maknanya dia tidak dapat menjadi raja, akulah pemimpinnya. Tetapi anak-anak, para tentara menyingkirkan dia untuk selamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yoas masih berumur 7 tahun. Tentu saja Yoas terlalu muda untuk memerintah sendirian. Oleh sebab itu, Imam Yoyada membantu dia. Imam yang bijaksana itu memberitahu orang-orang bahwa mulai sekarang mereka semua akan mengikuti dan menaati Allah. Mereka sepakat untuk berbuat demikian, dan karena itu umat Israel pergi dan menghancurkan kuil Baal, ilah palsu, dan menghancurkan mezbah serta berhala-berhala. Kemudian anak-anak, bertahun-tahun kemudian ketika Yoas sudah dewasa, dia memutuskan untuk memperbaiki bait Allah. Para tukang kayu, tukang batu, serta tukang besi dan tembaga dipekerjakan untuk membuat bait Allah itu tampak seperti baru lagi. Selama Yoyada hidup, Raja Yoas dan bangsa itu memuji dan menyembah Allah di bait Allah yang indah itu. Tetapi setelah Yoyada meninggal, segalanya menjadi berubah anak-anak. Yoas segera melupakan nasihat dan teladan Yoyada, dan dia mendengarkan orang-orang Yehuda. Yoas dan bangsa itu berpaling dari Allah dan baitnya, dan menyembah ilah palsu. Kemudian anak-anak, Allah mengutus Zakaria. Zakaria itu merupakan anak dari Yoyada untuk berbicara kepada bangsa itu. Kata Zakaria kepada mereka seperti ini, anak-anak, "Mengapa kalian tidak menaati Allah?" Kemudian dia melanjutkan lagi, "Karena kalian berhenti mengikuti dia tidak akan menyertai kalian lagi." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan respon dari Raja Yoas? Apakah Raja Yoas mendengarkan dari perkataan Zakaria? Nah, ternyata anak-anak, Raja Yoas dan bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan dari Zakaria, dan mereka melakukan hal yang sangat mengerikan. Mereka membunuh anak Yoyada, yaitu Zakaria, di tempat pelataran rumah Allah. Tetapi bahkan pada saat Zakaria hampir mati, dia terus memperingatkan Yoas dengan dia berkata, "Tuhan akan melihat apa yang telah engkau lakukan dan dia akan menghukummu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah memang menghukum raja yang telah berpaling darinya itu. Allah mengirim sekelompok kecil tentara untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda. Yoas kemudian terluka di dalam pertempuran, dan kemudian para pelayannya sendiri membunuh dia atas apa yang telah dia lakukan kepada Zakaria. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah yang akan terjadi pada Yoas seandainya dia tetap menaati Allah? Siapa yang dapat menebak? Iya, benar.
Allah pasti akan memberkati dia dan tidak perlu menghukum dia. Bahwa anak-anak tidak cukup bagi Yoas untuk mengikut Tuhan hanya untuk beberapa saja. Dia perlu menaati Allah dan mengikuti hukumnya setiap hari. Meskipun Yoas memberontak, Allah memakai dia untuk memelihara garis keturunan yang diteruskan sampai kepada Yesus. Nah, anak-anak perlu ketahui ya bahwa Yoas itu adalah kakek dari buyut-buyut dari Tuhan Yesus. Cerita hari ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan Dia yang akan melakukan kehendak Allah ketika dia masih muda dan terus melakukan kehendak Allah setiap saat. Hanya Dia yang melakukan. Nah, siapakah Dia itu anak-anak? Iya, benar sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita senantiasa untuk memilih, untuk taat kepada Allah setiap hari dan mempercayai kasih dan kebaikannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus mengikut Tuhan Yesus dan mempercayai Tuhan Yesus seumur hidup kita. Seperti itu ya anak-anak. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini mengingatkan anak-anak dan juga Miss untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Miss Marta ajak anak-anak untuk berdoa kembali. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, baru saja kami telah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar ini ya Tuhan, boleh menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan selalu taat kepada Engkau setiap saat ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, serta kami boleh taat kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan segala aktivitas kami, kiranya juga Engkau berkati ya Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami ini, haleluya, amin. Baik, selanjutnya akan Miss Marta kembalikan kepada Miss Ria. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya apa yang disampaikan melalui Miss Marta bisa menolong anak-anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian bersyukur. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur, sesaat waktu senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita sekali ya.
Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik dan sampai bertemu